Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan tempat-tempat angker di Pulau Kabaena. Nah, pada kesempatan ini yang kita akan bahas lagi adalah bumbu inotu. Namun sebelum saya jelaskan apa-apa yang biasa kejadian di bumbu inotu ini, terlebih dahulu saya akan jelaskan mengapa disebut bumbu inotu. Kenapa disebut bumbu inotu? Daerah ini atau tempat ini berada pada antara kampung Teomokole dan kampung Langkema. Berada pada kampung Teomokole dan kampung Langkema. Mengapa disebut bumbu inotu? Dalam bahasa suku Ketua Kabaena, bumbu artinya itu puncak. Bumbu itu macam gunung itu, kalau di puncaknya di bumbuno atau di puncaknya. Bumbu itu artinya puncak. Kemudian inotu ini sama saja artinya diputuskan. Ya, jadi kalau tadi itu utuo berarti diputuskan inotu. Karena dalam satu kata itu di suku Ketua Kabaena mempunyai banyak pengertian tergantung dari makna kalimat yang akan kita sampaikan. Karena utu ini ada banyak pengertiannya. Ada yang saya maksud tadi puncak. Kalau gunung itu, kalau utun tangke utun tangkeno itu bumbu. Kan bisa juga utu berarti puncak, bisa juga utu itu berarti pucuk. Macam bambu itu berarti utun tari, pucuknya bambu. Kalau bisa juga berarti putus. Kalau tali itu diputuskan berarti utuo. Bisa juga berarti buang angin atau kuntut. Itu arti kata daripada utu kalau pada bahasa suku Ketua Kabaena. Jadi banyak pengertiannya itu utu. Bisa berarti puncak, bisa berarti pucuk, puncak berarti gunung atau bukit, puncaknya utuno. Sementara kalau kita bilang lagi utuno, kalau bambu itu utun tari, utun tobu. Nah, sementara kalau tali berarti utuo, diputuskan. Nah, sementara lagi kalau berbicara sudah net, kita membicarakan sesuatu kalau sudah net, itu lagi dibilang utuhio. Nah, sementara itu banyak sekali pengertiannya, satu kalimat satu kata itu banyak pengertian. Sementara orang buang angin juga, dia bisa juga dibilang umotu berarti kentut lagi di situ. Jadi banyak pengertiannya kata utu. Nah, kita beralih kepada pokok pembicaraan kita. Disebut tanggeno inotu karena bumbu inotu puncak yang diputuskan. Nah, jadi puncak itu memang agak ketinggian, tetapi dibuatkan semacam dipotong juga, hampir sama dengan kinolo tadi. Jadi puncak yang diutuhi, diputuskan, dipotong. Jadi dipotong supaya tidak terlalu tinggi, karena di situ bukitnya tinggi. Namun itu dia kan diputuskan secara tenaga manusia pada zaman dahulu, bukan dia putus secara alami, tapi sengaja diputuskan, dipotong oleh orang-orang dulu, itu. Makanya itu disebut tangkeno inotu, yang diputuskan. Kemudian yang terjadi di sana yang biasa dijumpai orang sama halnya dengan yang di Tanggeno Kinolo. Sana juga kalau berburu rusa juga di sekitar situ biasanya itu sering tidak. Tapi namun dia itu tidak seperti di Tanggeno Kinolo, itu jelas hilang betul. Tapi kalau selalu hilang betul. Tapi kalau di bumbu inotu ini tidak selamanya begitu. Hanya kebanyakan
itu hewan buruan juga berupa rusa itu akan hilang. Kebanyakan hilang kalau sudah masuk di situ, tidak bisa lagi kita dapat, kita kejar, entah karena medannya yang menurun sekali masuk Sungai Lakambula atau ada apa, sampai asal masuk di situ sudah sulit kita dapatkan hewan buruan kita. Biasanya itu berupa rusa, susah ditemukan kalau sudah masuk. Sehingga para pemburu itu dia halau atau dia cegah itu hewan buruannya jangan sampai masuk di situ. Diupayakan kalau berburu, diupayakan hewan itu jangan melintas di hutan itu, di bukit itu, jangan melintas. Jadi memang dihalau, dipasang toman di situ untuk menghalau supaya jangan masuk di situ. Biasanya pada zaman dahulu. Kemudian di situ juga kalau kita lewat malam itu, tengah-tengah malam itu biasa kita mendengar seperti orang yang menarik daun kering tengah malam. Itu seperti menarik daun agel atau daun kelapa kering, kedengarannya itu. Ada ini yang tarik-tarik daun di bawah pohon malam-malam. Tapi kan kita saja lewat takut, apalagi mau pergi tinggal di situ, tarik-tarik daun tengah malam. Itulah yang biasa juga kedengaran di Bumbu Inutu. Kemudian ada lagi satu kejadian di situ. Kalau kita lewat itu biasa, biar 2-3 orang itu biasa, kalau anak-anak itu biasa terjadi situ. Tiba-tiba ada batu jatuh dari pohon, seperti kita dilempar tapi kita tidak dikena. Tiba-tiba menggelinding batu dari pohon. Ini juga biasa terjadi. Sepertinya kita dilempar itu di kiri kanan itu batu, di kiri di kanan. Kalau hanya di kiri atau di kanan mungkin kita bilang orang dari sebelah saja ini yang takut-takut, tapi ini ada di kiri, ada di kanan. Jadi kiri kanan ini ada suara lemparan. Ini yang membuat orang bingung. Apa ini kiri kanan? Ada suara bunyi-bunyi batu yang mengena daun-daun atau pohon-pohon. Kedengaran menggelinding batu di sekitar kita. Kita lewat di situ, tapi tidak selamanya. Hanya kadang-kadang kalau orang yang beruntung ya bisa menjumpai itu. Yang berikutnya yang biasa didengar di situ, dirasakan orang adalah biasa ada suara yang sapa kita. Misalnya kita jalan ini, tiba-tiba kita mau kemana? Takoau, bahasa di sana. Takoau atau pibintau atau dari mana? Kita lihat ini yang ngomong tidak ada. Tidak ada orang yang ngomong dengan kita. Namun ada suara. Nah, itu biasa berdiri bulu kudu baru kita percepat langkah. Kita jalan cepat karena di situ kalau sudah di puncak itu mau ke Langkema menurun, mau ke Tempoli juga menurun. Jadi kita berjalan, batasnya itu sampai ada jembatan kecil itu yang disebut Jembatan Sampi. Nah, jadi arealnya itu dari puncak Inutu sampai di Jembatan Sampi. Biasanya itu dia ikuti kita sampai di Jembatan Sampi. Disebut Jembatan Sampi itu karena bambu yang dibikin sedemikian rupa sehingga menyerupai jembatan. Tempat meniti. Jembatan yang dibuat dari bambu, bukan jembatan yang dibuat dari papan pada zaman dahulu, karena belum ada pembuatan jalan oleh pemerintah, masih dibuat oleh manusia, rakyat itu sendiri. Dia bikin dari bambu baru bikin jalanan di situ, jembatan. Namun itu untuk jalan kaki. Tapi kalau yang lewat kuda kan dulu itu bikin begitu karena tidak ada motor, tidak ada mobil, hanya jalan kaki. Jadi kalau kuda lewat di bawah. Tapi kalau manusia yang jalan biasa saja, jalan kaki, ya bisa lewat di atas jembatan itu. Jembatan bambu itu yang dianyam. Itulah sebabnya sampai disebut Jembatan Sampi itu batasnya.
Jadi kalau ada kejadian dari Inotu, kalau dia susul kita itu lemparan batu, takut-takuti kita itu, sampai di jembatan Sampi baru berhenti. Atau dari jembatan Sampi juga, kalau kita mau jumpai itu, maka dia akan ikuti sampai di Humbu Inotu. Itu suara-suara berisik seperti itu, yang melempar batu atau tarik-tarik daun. Kalau kita mendengar dari jembatan Sampi, akan ditarik itu daun, akan diikuti kita sampai di Inotu baru berhenti. Nah, begitu juga kalau kita temui di Inotu, maka dia akan tarikan kita dengar itu sepanjang kita jalan sampai di jembatan Sampi baru berhenti. Sehingga di sana masyarakat di Langkema dia katakan 2 atau 4 yang keramat, yang angker, yaitu jembatan Sampi dan Humbu Inotu. Tapi sebenarnya hanya 1, karena antara jembatan Sampi dan Humbu itu adalah 1 gabungannya, arealnya itu. Jadi begitu pengertiannya, tidak 2 atau 4, 1 saja. Karena jembatan Sampi menuju sampai di Inotu, dari Inotu ke jembatan Sampi lagi. Kalau kita menemukan itu sesuatu yang aneh-aneh, itu arealnya 1 areal itu, bukan 2 atau 4 ya. Sampai terpikir bahwa kalau sudah ketemu di jembatan Sampi sudah selesai, baru nanti di Inotu lagi baru ada. Tidak begitu. Dari jembatan Sampi sepanjang sampai di Humbu Inotu, itu areal daripada yang angker di antara Langkema dan Temokole pada zaman dahulu. Jadi untuk sementara cukup sekian dulu. Subscribe channel ini untuk selalu ikuti daripada tempat-tempat angker dan budaya-budaya yang ada di suku Tutu Akabaena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.